Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan mengadakan kuliah pertemuan kedua untuk mata kuliah metode pelaksanaan dan pembongkaran konstruksi. Topik hari ini adalah metode pelaksanaan untuk pekerjaan struktur kolom. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, kepada Pak Roni dipersilakan untuk memaparkan materi kuliahnya. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sesuai dengan agenda, jadi hari ini kita ambil satu objek, ya. Menurut saya objek kolom ini cukup menarik. Kita akan membahasnya lebih mendetail, ya. Tentang metode pelaksanaan kolom beton betulang. Jadi kolom itu juga banyak, ya. Ini untuk beton betulang. Jadi nanti kalau mau ambil objek lain, kolom pun masih ada kolom baja profil, ya, dan kolom jenis-jenis lainnya, baja profil, kolom komposit, ya. Nah, untuk kolom ini memang memang semuanya unik, ya. Elemen-elemen daripada komponen struktur, ya. Tapi saya rasa nih kolom pun cukup unik, ya. Dan tentu metodenya akan berbeda-beda untuk jenis kolom yang berbeda-beda. Kolom persegi, ya, square kolom, kolom bulat, tentu berbeda lagi. Ya, mungkin kita jarang menjumpai adanya kolom segitiga, ya. Dan kalau yang segi 6, segi 8 itu udah cukup banyak juga. Nah, tentu metode pelaksanaannya akan spesifik lagi kalau seandainya nanti penampang-penampangnya akan berbeda-beda. Begitu juga dengan ketinggian kolom. Ya, kalau kolom itu rendah 4 meter, ya, 5 meter. Kalau kolom nampak di gambar ini ada kolom sampai mungkin sampai 10 meter tuh, 8 meter, 10 meter bahkan lebih. Tentu tuh metode pemasangan scaffoldingnya akan berbeda. Nah, nanti ya tergantung objeknya. Jadi kita sih berharap ya nanti mahasiswa ambil objek apa saja, ya, objek apa saja yang ada, yang gampang dijangkau, ya, objeknya. Jadi tidak usah objek yang kita tentukan objek apa yang jadi boleh objek apa saja untuk tugasnya nanti, gitu, ya. Nah, kita ini, ya, langkah-langkahnya apa? Kita ingin melihat, ya, suatu metode pelaksanaan kolom. Tapi sebelum melihat langkah-langkah apa yang harus kita lakukan, mulai daripada gambar desain kolom itu sendiri sampai ke pembongkaran, sampai ke perawatan. Setelah beton itu dicorkan, ada perawatannya atau yang disebut dengan curing. Kita lihat kolom itu sendiri. Jadi ini secara umum dulu, ya, bahwa kolom adalah struktur yang merupakan penyangga atau pilar yang akan menyalurkan beban atau gaya vertikal dan lateral ke pondasi. Konstruksi kekakuan kolom akan menentukan besarnya gaya lateral yang akan dipikul oleh kolom tersebut. Adapun besar kecilnya kolom, yang dikatakan dimensi kolom atau penampang kolom, tergantung pada distribusi pembebanan. Nah, karena mata kuliah kita adalah metode pelaksanaan dan pembongkaran konstruksi, ya, maka kita akan melihat, ya, pekerjaan kolom sesuai dengan metode pelaksanaannya. Jadi sesuai dengan metode pelaksanaannya, kolom melibatkan beberapa kegiatan antara lain. Jadi secara umum ini ada 6, ya. Kalau mendetail akan lebih dari ini. Mungkin, ya, dari 6 itu pun pembahagian-pembahagiannya itu, ya, lebih spesifik lagi. Yang 6 itu apa? 1, ya, penentuan as kolom. Jadi waktu pelaksanaan itu kita akan tentukan asnya dulu, ya. Kemudian pembersihan kolom, pembuatan backcasting,
pengecoran kolom, pembongkaran backcasting, dan perawatan. Nah, di gambar sebelah kanan itu nampak ya, waktu ini meng-cross check kembali lagi. Jadi setelah kolom dicor, dicek kembali lagi, apakah kolom ini cukup siku, ya termasuk elevasinya, ini sedang diadakan pengukurannya. Nah, metode pelaksanaan kolom, kita akan mulai dari yang paling awal sekali. Ya, paling awal itu apa? Metode pelaksanaan dan pembongkaran suatu struktur kolom bertulang. Pada tahap awal, dari gambar kontrak. Jadi kita ada gambar kontrak setelah menang tender. Itu ada gambar kontrak. Ya, tentu kita persiapkan dulu shop drawing-nya. Shop drawing kolom untuk mendapatkan cutting list. Jadi ada di cutting list itu adalah gambar potongan-potongan pembesian. Kemudian gambar backcasting yang akan dikerjakan seperti apa. Ya, baik dari jumlah, dimensi maupun dari bentuk komponen serta menentukan letak masing-masing elemen komponen kolom. Jadi itu semuanya dituangkan di shop drawing. Ya, pembesiannya, katakanlah begelnya itu ya. Bagel itu jumlahnya berapa buah sampai ke jumlahnya, ukuran bagel, kemudian haknya itu ya di ujung bagel kan ada besi ya, kelem besi yang dikatakan haknya itu, potongan-potongannya ya untuk kolom, apakah kalau di gambar ini dari pondasi ya itu sampai ke elevasi 0 itu disambung lagi kolomnya. Apakah bentuk sambungannya seperti ini ya? Kemudian sampai di lantai 2 disambung lagi. Ya, ini ada sambungan tulangannya ya, sambungan lewatan. Nah, ini bisa berbagai metode. Ada yang langsung dari pondasi langsung sampai ke lantai 2 ya. Ada yang seperti ini. Jadi kedua-duanya diizinkan. Jadi mau sambung seperti ini, mungkin pembesiannya lebih boros, tetapi pelaksanaannya lebih mudah. Ya, kita bisa ngecor dulu sampai ke elevasi tertentu, kemudian baru kita sambung lagi. Nah, kalau kita langsung sampai ke atas pembesiannya, akan lebih irit di material besinya, tetapi pelaksanaan pekerjaannya lebih sulit. Harus menggunakan scaffolding dulu ini untuk menahan besi-besi yang cukup tinggi, yang sampai kalau elevasi lantai 2-nya 4 meter bisa sampai 5 meter ya panjang besinya. Belum sampai dari 0 ke pondasi ya bisa 6 meter, 7 meter, mungkin sangat panjang sekali ya. Nah, disinilah ya penentuan awal. Jadi seorang pelaksana sudah menentukan metode apa yang akan dia pilih ya untuk pembesian kolom, dia tuangkan dalam bentuk shop drawing. Jadi nanti ketika field trip, coba diperhatikan metode pemasangan besi, cutting list yang dia ambil pada masing-masing proyek seperti apa. Ya, itu yang kita tuangkan. Jadi kita hari ini sudah mendetail ya, mendetail khusus untuk kolom. Nah, di sini selanjutnya melakukan perhitungan struktur jumlah komponen elemen struktur kolom sehingga mendapatkan potongan-potongan ekonomis. Yang dimaksud dengan perhitungan struktur sini adalah perhitungan kuantitinya, ya, jumlahnya, ya, jenis dan jumlahnya. Jadi bukan perhitungan statika, merupakan ilmu gayanya tidak, tapi adalah kuantiti dan tipe-tipe daripada cutting list yang kita akan potong. Kemudian yang ini cutting list ini hari ini saya tidak tampilkan ya. Ini dituangkan dalam bentuk tabel. Ya, dalam bentuk tabel. Misalkan ini ada satu ini ya, yang kolom paling bawah ini yang ada stack kolom ini. Katakanlah ini mulai dari tipe 1, tipe 2, tipe 3, potongannya berapa banyak, jumlah kolom berapa banyak ya, sehingga didapatkan tipe ini ya, tipe A berapa banyak sampai ke beratnya, tipe A, tipe B, tipe C dan seterusnya. Ya.
Begitu juga nanti kalau yang balok ya, ini karena kita tidak singgung balok, tapi juga saya tampilkan. Ini ada potongan-potongan baloknya. Jadi inilah ya rencana pemotongannya atau disebut dengan cutting listnya. Nah, pekerjaan tulang itu merupakan pekerjaan yang meliputi pekerjaan pemotongan hingga pekerjaan perakitan. Baik itu pekerjaan tulangan yang dirakit di tempat langsung maupun di tempat lain. Pekerjaan tulangan shear wall. Jadi kenapa saya masukkan shear wall juga di sini? Karena kolom hampir mirip ya, serupa tapi tidak sama. Shear wall itu dinding geser. Jadi pekerjaan kolom, pekerjaan dinding, ya kita sekalian aja lah ya. Tapi yang saya tampilkan betul ya pekerjaan kolom di sini ya. Menggunakan tulangan ya, tadi shear wall menggunakan tulangan wire mesh yang akan diangkut ke tempat peletakan shear wall menggunakan tower crane ya. Jadi wire mesh itu merupakan tulangan berbentuk jaringan gulungan ya. Nah, di gambar ini kita nampak ini kalau ini sudah lantai 2-nya, ini ada sambungan ke atasnya kolom ke lantai 3. Jadi bentuk detailingnya seperti ini. Jadi sangat penting ya. Sangat penting adalah detailing itu. Ya. Nah, karena detailing inilah yang menentukan cutting listnya nanti. Begitu juga dengan begelnya. Jadi begel sesuai dengan mata kuliah struktur yang kita dapat, ya sepanjang sambungan itu dia akan rapat. Ya ini kan sudah ada di gambar rencana, ya gambar rencana sudah ada. Kita tuangkan di shop drawing. Nah, di gambar sebelah kanan bawah ini nampak ini ya pemasangan di lapangan. Ini dipasang kolom besi longitudinal sudah dia pasang semua. Ini mengikat begel-begelnya. Nah, yang kedua tentu setelah kita adakan cutting list, kita rakit di lapangan, kemudian penentuan as kolom. Kalau penentuan as kolom itu ketika kolom-kolom ini belum ada, dia tentukan asnya. Jadi ini sudah selesai dicor ya seperti ini ya. Nah, ketika belum ada, mesti diukur titik-titiknya di mana, asnya di mana, kemudian baru besi kolom dipasang. Mungkin di gambar ini ya, di gambar sebelah kanan itu, ini diukur, dipasang, ya, kolom dipasang. Ya. Jadi pengukuran itu digunakan alat ukur teodolit, ya, seperti gambar yang ini. Ya. Titik as kolom harus ditentukan secara akurat karena sangat menentukan hasil pekerjaan selanjutnya. Jika terjadi kesalahan dalam penentuan titik as, maka letak as kolom akan berubah dengan kolom di bawahnya atau yang di atasnya. Jadi ini sangat penting ya penentuan titik as ini. Jangan sampai nanti asnya tidak ketemu dengan kolom di atas atau di bawah. Ya, apalagi kalau kolom itu kolom tepi, tentu arsitekturnya akan terganggu. Ya, akan menjadi jelek nantinya. Nah, di sebelah kiri ini bawah itu adalah kolom beton betulang ya yang dicor di tempat atau cast in situ ya. Ini cast in situ dipasang besi dicor di tempat. Sedangkan yang di tengah ini itu nampak kolom-kolom free cast ya. Ini free cast ini. Ini kolom-kolom dicor di tempat lain kemudian dipasang dengan tower crane ini ya. Jadi bangunan gedung itu ada yang langsung cor di tempat ya, yang elemen-elemen strukturnya dicor di tempat atau cast in situ atau yang precast, seperti ini ya. Dan yang ketiga kita memasang besi tadi ya. Ini besinya dipasang, dipotong ya. Ini begel-begelnya kan nampak sini ya. Merangkai potongan besi sesuai dengan bentuk kolom yang telah direncanakan, memasang rangkaian besi tulangan pada lokasi kolom yang akan dibuat. Nah, inilah dia pasang. Berikutnya, ya lupa saya memberikan nomornya ya.
masih yang ketiga nih. Proses pekerjaan pembersihan dalam proyek ini adalah sebagai berikut. Jadi prosesnya apa aja? Kita lihat di sini. Pembersihan atau perakitan tulangan kolom pada proyek ini menggunakan kolom precast yang dikerjakan di lantai dasar bangunan. Ya. Nampak sini? Untuk yang precast, jadi ada dua ya. Jadi nanti tergantung filtrate yang di lapangan itu adalah cast in situ atau yang precast. Yang precast ini dipersiapkan di job site ya, di suatu tempat yang sudah ditentukan, kemudian dipasang. Nah, ini mobile crane. Jadi ada yang tower crane yang ini, yang nampak sedikit ini. Ini towernya tidak kelihatan, kemudian ini mobile crane yang di sini. Ini juga digunakan untuk pengangkutan elemen-elemen struktur precast, baik kolom maupun balok. Jadi ini kolom, balok, kemudian yang join-joinnya nanti dicor di tempat untuk yang precast. Ini yang join-joinnya, ya, dicor di tempat. Ini dia, ya. Perakitan tulangan kolom dilakukan dengan membaca gambar kerja yang telah dirancang sebelumnya. Yang ketiga, sebelum merakit tulangan kolom diawali dengan pemotongan dan pembengkokan besi yang dilakukan di dalam proyek di lapangan terbuka. Itu tadi sudah kita bahas. Yang keempat, tulangan dan sengkang yang akan dipakai diukur terlebih dahulu, lalu dipotong dan dibentuk sesuai dengan panjang yang diinginkan. Yang kelima, tulangan dan sengkang yang telah dibentuk dibawa ke lokasi pekerjaan untuk dirakit. Yang keenam, setelah tulangan selesai dirakit, untuk besi tulangan precast diangkut dengan menggunakan tower crane, ya. Ini satu kan tower crane atau mobile crane, ya, ke lokasi yang akan dipasang. Sebagai contoh, itu mungkin sudah 10 atau belasan tahun yang lewat ya. Kalau di UIR sendiri ada Rusunawa, ya, Rusunawa UIR itu kan tahu mahasiswa ya. Itu adalah bangunan berlantai 5 yang precast. Yang precast mirip-mirip seperti ini, ya. Mirip-mirip seperti ini. Ya, itu precast 5 lantai. Jadi untuk bangunan precast ini memang kelebihannya mutu beton dapat dikerjakan dengan bagus karena dia pengecoran elemen strukturnya tidak langsung di tempat. Ya, dia bisa dicarikan suatu tempat, diadakan pengecoran atau bisa kita sebut dengan fabrikasi. Tentu ya, mutu betonnya kita bisa jaga dengan lebih baik dibandingkan kita ngecor di tempat karena dipengaruhi oleh cuaca. Kemudian pelaksanaannya bisa lebih cepat, ya, lebih cepat diangkut dengan mobile crane tadi atau tower crane. Cuma kelemahannya ada, tetap ada kelemahannya. Kelemahannya adalah kalau untuk precast itu adalah di sambungan, ya, sambungannya dicor di tempat, jadi terjadi perlemahan di sambungan-sambungan ini. Maka itu untuk bangunan precast itu ya, itu nggak bisa untuk bangunan yang terlalu tinggi. Kalau tidak salah ya, sekitar 10 lantai, belasan lantai itu sudah sangat sulit itu untuk menjaga agar si sambungannya menjadi bagus, kecuali dengan teknologi tertentu. Ya. Nah, tadi sudah ya, pembersihan sudah. Nah, kita mulai, setelah itu dimulai dengan pembuatan backcasing atau cetakan. Cetakan ini pun macam-macam tipenya. Ada yang dari kayu, digabung kombinasi dengan multiplex, ada yang dari plat baja, ada yang dari fiber, ya, itu bermacam-macam. Ya. Backcasing kolom atau shear wall tadi, atau dinding geser, itu merupakan suatu alat bantu sementara yang berfungsi untuk membentuk beton pada saat pengecoran shear wall atau kolom dilaksanakan. Sehingga diperoleh bentuk beton sesuai dengan perencanaan, ya, atau kita sebut dengan form work, ya. Jadi form itu membentuk, ya. Jadi sesuai dengan bentuk desain yang ada. Ini ada cara membuat kolom beton betulang, membuat backcasing atau cetakan,
bisa terbuat dari kayu, plat aluminium, atau media lain yang mampu menahan saat proses pekerjaan pengecoran beton. Jadi yang sangat penting adalah mampu menahan suatu backcasting, jangan sampai berubah bentuk ya dari gambar rencana yang ada. Jadi mampu menahan coran itu kata kuncinya. Memasang backcasting sehingga membungkus besi tulangan. Melakukan pengecekan posisi backcasting apakah sudah sesuai dengan rencana awal dan apakah sudah benar-benar tegak atau ini vertikal ya, lotnya apakah sudah benar-benar atau belum, itu dicek. Tentu ya, untuk memulai suatu pekerjaan backcasting itu kan disertai dengan peralatan. Ini macam-macam peralatannya ya. Ada mesin ketamnya, kalau dulu manual, sekarang udah serba listrik ini. Ya, mesin potongnya, ini ada manual gergaji, ada yang mesin potong sudah listrik, ya. Ya, kemudian dan alat-alat kecil lainnya ya untuk membuat formwork tadi itu atau backcasting. Ini backcasting ini secara umum, walaupun ya tipenya banyak sekali tadi atau pekerjaannya ada yang sangat sederhana. Ya, kalau dalam melaksanakan backcasting ruko itu sangat simpel sekali. Tetapi ini yang saya pilih ini sudah cukup cukup bagus ya, backcasting seperti ini. Ya, nampak multiplexnya yang A nih, ini multiplex ya di sini. Ya. Kemudian ya kalau di tampak atasnya, ini tampak atas ya, ini multiplexnya yang bagian A. Kemudian dia mesti ada tie rod yang bagian B. Ini adalah semacam baut ya, tie rodnya itu. Ini baut untuk mengunci. Nampak di gambar jadinya ini dia tie rod di sebelah kanan. Ini tie rodnya dikunci di ujung-ujung ini ya. Kemudian yang bagian C ini biasa dari plat baja nih, penguncinya nih. Ya. Steel waller ini ya, penguncinya dari baja. Kalau ini ada ukurannya walaupun tidak akan persis semua ukurannya. 150 kali 20 kali 3,2 ya. Ini dari baja-baja profil. Dia pakai baja profil di sini. Nah, kemudian rangka-rangka peri di sini dari GT 390 ini rangka-rangkanya ini. Ini rangka ini dari baja, bisa dari baja, bisa dari kayu. Kalau yang foto jadi di sebelah kanan ini dari kayu. Kalau ini dari baja, dia bisa dari baja. Nah, kemudian sudut ini, ini biar hasil kolomnya bagus ya, tidak membentuk segi yang sering di ujung-ujung ini kan sering lepas juga. Ini dipancung sedikit, ya itu diberi les sudut. Jadi ada backcasting yang sudah memang dibentuk seperti ini. Ada yang dikerjakan di tempat ya. Kalau dari baja biasa aja sudah jadi, tinggal kita pilih aja ukuran yang mana ya, 30 kali 30, 40 kali 40, 50 50 atau yang persegi panjang. Ya. Nah, terus di sini kita lihat foto ini, dia ada supportnya ya, ada pipa-pipa penyangganya ya atau pipa support di sini. Nah, ini dari kayu. Ya, kayu. Yang rangka di sini yang bagian D tapi ini dari kayu sini ya. Kemudian ini dia balok-baloknya ya yang disebut dengan sabuk kayu. Kemudian tie rodnya masih nampak ini pengunci-pengunci dari baut baja itu tie rod ya. Ini kita perjelas lagi. Nampak di sini di gambar ini gambar tie rodnya. Ini kan jelas ini ya. Ya. Nah, ini pengunci. Ini dari baja ya. Ada yang dari kayu. Kalau sini kan kelihatan jelas dari baja. Jadi bisa dari kayu. Ini yang bagian rangka peri tadi itu ini dari baja. Ya. Nah, ini sudah cukup permanen ya dibandingkan dengan yang dari kayu ya. Apalagi yang dari ruko ya. Hampir tidak seperti ini, tapi pada umumnya mereka paku-paku aja kemudian dibongkar. Kalau ini udah standar seperti ini memudahkan ketika pembongkaran. Jadi backcasting ini dibongkar tinggal buka. Tetapi yang dari kayu
itu tentu ya, yang kita buat secara sederhana, memasangnya biayanya oke, tapi pembongkarannya itu tidak tertutup kemungkinan. Pertama sulit, kedua tentu ya backcasing yang terpasang itu akan mudah pecah, robek. Jadi juga akan terjadi pemborosan material. Jadi kalau yang standar, pembuatannya mahal yang pertama, tapi pemakaiannya lebih irit ya. Jadi tergantung yang pekerjaan seperti apa ya. Jadi kalau untuk proyek-proyek besar itu ya kita harusnya sudah standar, jangan menggunakan backcasting yang asal-asal tempel aja gitu ya. Nah, ini juga nampak ini backcasting meski backcasting dari kayu, tapi ini cukup rapi dia kerjakan. Sehingga ini hampir sama dengan yang dari baja. Ya, kalau di sebelah kanan ini bisa dari baja, ini dari kayu. Ya, coba kita lihat sejenak videonya ini. Nah, itu nampak tie rodnya ya. Kemudian ini sedang memasang backcastingnya. Dia sedang pasang. Nah, itu ini ada yang baju merah ini memegang tie rodnya itu tadi, anchor, penguncinya. Tie rod itu pun bermacam-macam. Ini tie rodnya cukup panjang dia gunakan. Dan pemasangan backcasting kolom itu tidak langsung jadi, itu mesti di load dulu. Tadi dikatakan dicek dulu vertikalnya. Ya, dia cek vertikalnya. Nampak itu tulangan kolom sudah masuk ke dalam backcasting, ya. Sudah ada, baru dia pasang backcastingnya. Nah, ini bisa di setel kolom ini setelah balok-baloknya selesai, balok-balok slop ya. Nampak di bawah ada balok slopnya sudah dikerjakan. Baru backcasting pasang pembersihan kolom, backcasting kolomnya baru bisa dipasang di sana. Oke. Ya. Kita lanjutkan. Nah, yang ini backcasting dari besi. Ini lebih permanen lagi, semuanya besi, tie rodnya nampak di sini. Ini yang 4 persegi, mungkin ada yang lebih bujur sangkar ya, 4 persegi bujur sangkar. Ya, tentu ini sudah dipersiapkan dari awal, bisa dipakai untuk berbagai proyek seandainya ukuran kolom yang digunakan sama. Nah, sampai di sini, ini untuk kolom bulat ya, backcastingnya juga dari baja, permanen sekali ini. Ini dari baja ya. Nampak di sini berbagai tipe backcastingnya. Nah, ini dia. Ya. Kalau ini dirakit di luar, kemudian dengan mobile crane ya, ini mobile crane bisa dipasang, pasang di sini. Ya. Kemudian nampak ya, tie rodnya juga nampak di sini. Ini tie rodnya, ini backcasting. Ini dimasukkan lewat atas tuh, diangkat oleh mobile crane atau tower crane ya, dimasukkan ke dalam sini. Jadi kalau sikunya akan lebih bagus ini ya, karena dia tidak setel di tempat ya. Jadi dia di luar dulu, sudah di marking namanya ini ya, diselesaikan di luar, baru diangkat sama alat berat ini dimasukkan ke dalam kolom, kemudian dicor. Kalau ini backcasting tambahannya nih, ya akan cor bahagian yang lebih tinggi lagi, karena tinggi pengecoran kan tidak boleh terlampau tinggi jatuhnya. Ya, kalau nggak salah cuma dibatasi 2 meter ya. Ya. Kemudian backcasting ya syarat yang lainnya menghindari terjadi ini kebocoran, itu mesti rapat, jangan sampai air semennya keluar itu. Nah, dan ini yang tadi adalah pemasangan pembersihannya.
ya, kemudian baru dipasang backcasing di rakit di tempat juga. Yang ini beda. Ini yang tadi saya katakan bahwa backcasingnya sudah dirakit di luar, kemudian dipasang, dipasang pembersihan sudah selesai. Ini untuk kolom yang tinggi-tinggi juga bisa, ya. Ini tinggi betul nih, pembersihannya yang langsung sangat tinggi, kemudian dia dimasukkan lewat atas, ya. Walaupun cukup rumit juga ya pemasangan, tidak semudah yang kita bayangkan. Coba kita lihat videonya. Bentar. Ya, ini mulai dia coba. Jadi yang sulitnya adalah bagaimana ngepaskan itu, ya. Bagaimana pas ini? Ini pekerjaan cukup berbahaya sebenarnya ini. Ya. Sangat berbahaya. Ini kalau sedikit aja keliru si operatornya, ini jadi kacau nih. Yang 2 orang tenaga kerja ini sangat membahayakan jiwa dia nih. Ya, kita lihat seperti ini. Jadi operatornya ini benar-benar sudah ahli, sudah bersertifikat maunya, sehingga dalam kondisi yang berbahaya ini bisa dilaksanakan dengan baik. Coba kita lihat ini. Apalagi ini pakai safety belt atau tidak nih? Kayaknya tidak nih, ya. Tidak memenuhi persyaratan K3 ini. Ya, harusnya si pekerja ada pemasangan safety belt-nya, ya. Ya, cukup riskan ya kalau dilihat di sini. Cukup membahayakan. Itu yang saya minta nanti di tugasnya ketika mahasiswa mempresentasikan tugasnya diiringi dengan video-video seperti ini. Nah, kayaknya sudah mulai pas sehingga pekerjaannya udah turun. Udah turun pekerjaannya. Kalau nggak cepat turun itu ya, itu masih ditahan. Nah, kalau udah turun, tinggal dia turunkan aja backcasing itu dengan cepat nantinya. Nah, itu udah turun pekerjaannya. Sehingga ini masih sedikit nyangkut ini kelihatannya. Ya, memang agak sulit juga. Ya, sambil menunggu ini turun, kita lihat ini ada skor ini untuk menyangga besi-besi yang tinggi ini supaya tidak lendut. Ya, ini ada supportnya, ada skor-skornya. Nah, ini cukup lama kita nunggu ini. Ya. Nah, ini dia. Ini udah pas nih. Udah pas turun. Ya. Jadi tinggal dia kunci. Dengan skor-skornya dia kunci, ya, dia kunci, dia load, ya. Oke, ya. Ya. Itu dia, ya. Nah, nampak di sini ya. Sebenarnya di dalam ini sudah disertai pembersihan sebelum backcasing turun, disertai dengan ini dia. Apa namanya, yang beton-beton deckingnya ini. Ini yang putih-putih ini beton decking ini. Supaya apa? Supaya besi tidak menempel ke backcasing. Ya, tidak menempel sehingga ada selimut betonnya, ya. Kemudian sebelum backcasing turun, ini sudah dipersiapkan, sudah di marking, ini ada markingnya ya, kaki atau sepatu kolom. Jadi harus ada sepatu. Kalau gambar ini dia, gambar kerjanya nampak di sebelah kanan paling bawah yang saya tunjuk ini sepatu kolom.
supaya ketika back casingnya turun dia bisa pas dikunci di sini. Jadi ini sebelumnya sudah dipersiapkan. Jadi sebelum back casing diturun sudah dipersiapkan beton-beton decking di sini, ya. Kemudian sepatunya. Dan sepatunya bermacam-macam, ya. Bisa seperti ini, bisa berupa besi ini. Ini dari besi siku nih dia tanam sehingga back casingnya turun bisa pas. Nah, kemudian ini juga berupa sepatu, ya. Jadi juga bermacam-macam, ya, tergantung metode pelaksanaan daripada masing-masing perusahaan atau masing-masing kontraktor, ya. Ini dia. Jadi ini gambaran umum yang tadi kalau kita buat gambar kerjanya ya lebih kurang seperti ini, ya. Nampak sini, nanti ini ada tie rod ini ada yang sepanjang ini. Tadi kita sudah melihat beberapa tipe, ada yang di sudut, ya, tie rodnya. Nah, ini penyangganya, batang-batang penyangga, balok penunjang, ya namanya pun macam-macam, yang jelas untuk penyangga lah, ya. Ya, ini multiplex-nya. Dari multiplex bisa dari plat baja, ya. Ya, ini balok-balok skornya, ya. Ini untuk kolom 4 persegi dan ini kolom bulat, ya. Nah, tadi kan dikatakan gini, ya, setelah back casingnya masuk, ini perlu dicek nih vertikalnya, kelurusannya dengan menggunakan lot. Ini ada lotnya nih, ini di kupingan ini ditimbang sehingga jarak yang atas ke back casing dengan yang bawah sama, itu dia sudah lot. Jadi kolom ini harus benar-benar vertikal. Jadi setelah dia lot, itu baru dikunci dengan support ini. Support ini bisa dikunci sini, ya, dikunci. Nah, ini dia gunakan scaffolding. Nanti untuk pengecoran juga mudah, ya, bisa panjat di sini, bisa diadakan pengecorannya. Nah, jadi ini adalah cek vertikal back casing. Jadi sebelum dicor itu mesti dicek dulu vertikalnya back casing itu. Nah, tahap kelima, pengecoran, ya. Jadi persiapan pengecorannya itu mulai dari campuran betonnya, mix desainnya, ready make, kemudian dicek dulu back casing sudah bersih belum, bagaimana beton deckingnya sudah berfungsi dengan baik belum. Jadi mesti dicek semua, kekuatan back casing juga dicek. Ini sudah kuat belum nih skornya, jangan sampai dicor nanti dia pecah atau roboh. Jadi setelah ini pengecoran selesai, pengecekan selesai semua, baru boleh diadakan pengecoran. Jadi pengecekan itu kita katakanlah, ya, persiapan pengecoran. Ya. Nah, di sini mulai ngecor, ya, tergantung mutu betonnya ke berapa, dia mulai ngecor. Dicor, ya, bisa ke 300, 350, ke 400. Metode ngecornya juga mulai dari gambar kanan atas ini agak konvensional, dituang aja dengan ember, dituang. Ya, sebenarnya nggak boleh setinggi ini, karena di SNI dibatasi ketinggiannya 2 meter. Jadi kalau memang tinggi, dia harus dipasang corong di sini, yang disebut dengan pipa tremi. Jadi dituangkan ke pipa tremi, jadi coran mengalir lewat pipa tremi. Kalau ini sudah langsung, pipa treminya ada. Ya, yang gambar di tengah ini sudah ada pipa tremi, jadi tidak ada masalah, dituangkan, jadi beton akan turun. Ya, kenapa kalau tidak boleh kalau kita tidak menggunakan pipa-pipa tremi, ya? Kalau beton ketinggian melampaui 2 meter kita lempar coran, dia akan pisah. Jadi terjadi segregation, ya, pemisahan, segresinya terjadi. Jadi beton itu pisah antara bondingnya, ya, antar batu pisah, tentu terjadi sarang-sarang kerikil di sini sehingga betonnya akan down, mutu beton akan jatuh. Jadi kalau dia cor dengan tremi ini masih utuh, ya, masih bagus, betonnya akan jatuh bersamaan di sini. Nah, di sebelah kanan bawah ini juga dengan pipa tremi. Pipa tremi tidak masalah walaupun dia tinggi, kayak ngecor bore pile sampai 20 meter, 30 meter, 40 meter, ya tidak ada masalah dengan pipa tremi ini, ya. Nah, yang ini
saya ingin perlihatkan yang free case tadi itu. Yang free case kita cor di job site, ini cor kolom, ya ini nanti stack kolom, sambung lewatannya akan masuk di sini, kemudian ini ada pipa-pipa untuk injeksi, ya injeksi untuk bondingnya, setelah masuk stack nanti diinjeksi. Ini dia, jadi ini mutu beton bisa dijaga, dirawat dengan baik kalau seperti ini, dibandingkan kita langsung cor di tempat. Nah, setelah selesai ini baru diangkut dengan tadi itu, dengan mobile crane, ya dengan tower crane, ya baru dipasang di lapangan, ya. Ini untuk yang precast, ya. Nah, ini masih pengecoran, ya. Pengecoran ini namanya bucket, ya. Ini bucket itu tempat menampung corannya tuh. Ya. Ini bucket bisa diangkut lewat tower crane itu. Kalau udah sangat tinggi, si truk mixer menuangkan betonnya di bucket ini, bucket diangkat lewat tower crane, kemudian dicor di tempat. Ya. Jadi pengecoran juga ya berbagai metode, tergantung juga kepada tingginya gedung yang kita bangun. Ya, gedung yang rendah tentu metodenya berbeda dengan gedung-gedung tinggi. Ini tadi berbagai macam pengecoran. Ini malah dia diberi ini sebagai semacam corong atau talang ini untuk menghindari dilempar langsung, ya, jatuh langsung. Ini bisa dia mengalir lewat suatu wadah, ya. Nah, kemudian ini dengan tremi, ya. Nah, ini di dalamnya harusnya ada tremi. Kalau tidak mungkin nih setinggi ini bisa jatuh langsung, ya. Ya, ini juga pengecoran dengan tremi. Kemudian tahapan berikutnya adalah pembongkaran backcasting. Jadi selesai dicor, ya, biasanya 1 atau 2 kali 24 jam. Ya, di sini katanya kondisi ekstrim 8 jam ya setelah pengecoran. Jadi biasanya 1 kali 24 jam lah itu baru kita bongkar. Ya, kalau backcasing kolom bisa cepat. Ya, berbeda dengan backcasing balok sama pelat lantai itu di atas 21 hari itu. Ya, kalau ini bisa cepat karena tidak disanggah, langsung duduk, ya. Langsung duduk di lantai atau di pondasi. Ya, nampak di sini. Pembongkaran backcasting ini kalau untuk backcasting yang standar yang sudah ada tie rod ini bisa lebih mudah. Jadi selesai lebih mudah untuk menghindari kerusakan juga ya dibandingkan dengan backcasting yang kita langsung kita pasang di tempat, kita paku, kemudian kita pasang juga tie rod atau tanpa tie rod, itu pembongkarannya akan sangat sulit sekali dan berisiko ya untuk kolom yang setelah dicor itu karena dicongkel seakan-akan dipaksa ya, sehingga berisiko terhadap beton cor yang umurnya baru 1-2 hari akan mudah pecah atau sumpel ya di ujung-ujung ini ya, akan cepat pecah ya. Jadi proses pembongkaran backcasting kolom dilakukan setelah beton dianggap mengeras ya. Pada lantai 6 pembongkaran backcasting kolom ini lebih kurang 18 jam ya. Kalau 1 hari kan 12 jam, 2 hari kan 24 jam. Ya, ini contoh pembongkaran yang ada ya. Ini dia lakukan dengan 18 jam ya. Mungkin ada langkah-langkah pembongkaran backcasting, yaitu kendorkan semua baut tadi ya, yang tie rod tadi atau wing nut pada mal backcasting, kemudian mengendorkan dan melepaskan push pal ya. Ini ada kunci-kuncinya ini ya. Ya, setelah semuanya kendor, kemudian backcasting kolom diangkat dan dipindahkan ke tempat lain dengan menggunakan tower crane. Jadi sudah selesai, sudah kendor, sudah terbuka, ya, sudah lepas. Nah, ini hasil pengecoran. Jadi hasil pengecoran kalau nggak hati-hati nampak ya. Ini sebelah bawah ini kan
tempel lagi sama dia nih. Ini nampak warnanya agak tua ini. Ya, berarti di sini ada terjadi sarang-sarang kerikil di sini. Ya. Dan yang terakhir, ya udah selesai semua, tentu dirawat beton ini. Istilahnya di curing, ya di curing. Setelah dilaksanakan pengecoran, maka untuk menjaga agar mutu beton tetap terjaga, dilakukan perawatan beton atau curing. Dalam proyek ini ada satu contoh proyek ya, perawatan beton pada kolom dilakukan 3 kali 24 jam dengan menggunakan pavement curing. Ya, ini ada pavement curing, ada geotextilnya nih, ada ada peralatan dan material tertentu untuk curing. Ya, jadi tujuan curing itu sebenarnya menjaga airnya jangan cepat menguap gitu. Ya, di sini ada tujuan curing untuk menjaga supaya beton tidak terlalu cepat kehilangan air. Karena proses beton mengeras itu dia butuhkan air. Jangan sampai hidrasi pula beton ini. Jadi bukan orang aja ya, kurang minum air, dehidrasi, ya beton juga demikian. Kalau beton kehilangan air, kekurangan air, ketika dia mulai mengeras, beton akan crack, ya, akan retak. Nah, maka itu perlu di curing. Ya, curing ini tentu ya dengan air dan metode-metode lainnya. Jadi tujuannya menjaga kelembaman dari suhu beton. Perawatan ini dilakukan tidak hanya mendapatkan kekuatan beton yang tinggi, tetapi juga untuk memperbaiki mutu dan keawetan beton. Perawatan beton atau curing dapat dilakukan berbagai cara. Ini ada, saya ambil 3 cara ya. Menyemprotkan dengan lapisan khusus atau bahan kimia pada permukaan beton. Membasahi, saya ulangi, membasahi secara terus-menerus permukaan beton dengan air. Jadi tujuan dibasahi supaya tidak menguap ya air yang di dalam beton. Ketiga, perawatan beton menggunakan membran. Mungkin nanti kita akan lihat sekarang udah mulai menggunakan membran karena ekonomis ya, cukup murah dan cukup praktis ya. Kita lihat di sini. Nah, ini dia. Ini salah satu proyek yang kita tangani itu dengan membran. Ini berupa plastik yang tipis ini. Jadi ada plastik wrap ini, tipis sekali. Ini juga nanti disirami air. Ini juga menjaga agar air itu bisa berada di dalam plastik yang tipis ini dan tidak menguap. Ini dia. Ya. Dan nanti kalau andanya ya mahasiswanya field trip, ini bisa dilihat ini masih ada ya. Nah, ini salah satu karya ilmiah, ini berupa skripsi ya, saya ambil tentang plastik wrap tadi itu ya, plastik wrap ya. Karena di sini saya ambil abstraknya. Coba kita baca abstraknya ya, bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi mutu beton adalah perawatan atau curing tadi. Saat proses perawatan, beton diharapkan kelembaman dalam beton dapat terjaga selama proses hidrasi antara semen dan air. Melalui proses perawatan beton diharapkan dapat menghindari cepatnya menguap air yang dapat menimbulkan penyusutan dan kemungkinan terjadi keretakan pada beton. Ya, keretakan atau crack tadi ya. Perawatan beton dapat dilakukan dengan berbagai hal, diantaranya menggunakan membran. Nah, ini dia. Yang saya ambil ini adalah tugas akhir atau skripsi tentang abstraknya tentang membran. Metode perawatan menggunakan plastik termasuk dalam kategori membran curing yang berupa lembaran plastik tipis. Metode perawatan pada penelitian ini yaitu menggunakan plastik wrap yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh terhadap kuat tekan beton. Seberapa besar pengaruh dilihat pada ketahanan plastik dan jumlah lapisan plastik yang dipakai untuk
memperlambat proses hidrasi beton. Jadi plastik itu tergantung berapa lapisnya, ya. Mungkin lapisnya semakin banyak, lebih dari 1 atau 2, dia akan semakin baik ya untuk menjaga terjadi penguapan cairan yang air ya yang ada dalam beton ya. Jadi pada penelitian ini perawatan dilakukan dengan beberapa variasi, yaitu beton direndam dalam air, kemudian beton yang dilapis plastik wrap tadi 5 dan 10 lapis, dan beton yang tidak dirawat itu dry curing ya, yang diuji tekan pada umur 28 hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perawatan menggunakan plastik wrap dapat mempertahankan kuat tekan sesuai rencana. Hal ini sejalan dengan terdapatnya uap-uap air di dalam lapisan plastik yang mengindikasikan bahwa plastik itu dapat memperlambat proses hidrasi. Berdasarkan hasil pengujian kuat tekan, jumlah lapisan plastik wrap yang lebih baik untuk menjaga mutu beton yaitu 10 lapis. Plastik wrap ini juga dapat bertahan tanpa adanya kerusakan selama proses perawatan berlangsung. Ya, itu tadi kita udah cerita dari awal sampai akhir ya, masalah mulai dari gambar kontrak suatu kolom ya sampai bagaimana membuat cutting list baja dan backcasing, kemudian merakit memasang di lapangan, pembersihannya, merakit ya backcasing, pembongkaran backcasing, pengecoran sampai ke curing. Jadi saya kira itu yang saya dapat sampaikan pada hari ini. Ini ada kata-kata terakhir pesan saya ya, dalam semua hal apa saja, ini ada kata-kata motivasi yang cukup bagus ya. Teruslah berjuang, jangan pernah menunggu apapun itu. Sebab kamu tidak akan pernah menemui waktu tepat dalam berusaha. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kita kembalikan untuk diskusi ke Bu Yuli. Silakan Bu Yuli. Baik, terima kasih kepada Pak Roni yang sudah memaparkan materi kuliahnya. Berikutnya, seperti biasa, kita ada